Om Swastiastu. Mengenai cerita rakyat Bali Kebo Iwa dan Danau Batur. Muasal danau dan gunung Batur yang ada di Pulau Dewata Bali dikisahkan dalam cerita rakyat Bali Kebo Iwa. Legenda Kebo Iwa memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan, Kebo Iwa adalah seorang pahlawan. Ketika kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Bali, kami pernah memposting kisahnya di cerita rakyat Bali Kebo, Tuaputra Bali, namun pada kisah lain diceritakan merupakan raksasa rakus yang sering mengganggu warga di saat kelaparan. Kisah Kebo Iwa saat ini akan melengkapi pengetahuan adik-adik mengenai asal-muasal danau dan gunung Batur. Cerita rakyat Bali Kebo Iwa, asal-muasal gunung dan danau Batur. Pada zaman dahulu di sebuah desa, hiduplah seorang raksasa yang sangat besar. Raksasa itu bernama Kebo Iwa. Lah sering menolong penduduk desa membangun rumah, membuat sumur, dan mengangkat batu-batu besar. Kebo Iwa tidak minta imbalan apapun, hanya saja masyarakat desa harus menyiapkan makanan yang banyak untuknya secara teratur. Semakin hari tubuh Kebo Iwa semakin besar, makanya sangat banyak sekali. Penduduk desa kerepotan harus menyediakan makanan itu setiap waktu. Porsi makan Kebo Iwa setara dengan menyiapkan makanan untuk 100 orang dewasa. Walaupun masyarakat desa sudah tidak membutuhkan kemampuan dan tenaganya, mereka tetap wajib menyiapkan masakan dan minuman untuk Kebo Iwa. Apabila Kebo Iwa tidak diberi makanan sampai 2 hari misalnya, dia akan mengamuk dan melakukan pengerusakan apa saja yang ditemuinya, termasuk rumah warga dan pura, kebun, sawah, dan ladang juga dirusaknya. Hal itu membuat penduduk desa khawatir. Walau penduduk desa sudah tidak membutuhkan tenaganya, mereka harus tetap menyediakan makanan untuk Kebo Iwa. Sampai musim kemarau datang, seluruh lumbung padi milik penduduk mulai menipis. Beras serta bahan makanan lainnya sangat sulit didapatkan. Hujan pun tak kunjung datang. Penduduk mulai khawatir keadaan Kebo Iwa, karena apabila Kebo Iwa lapar, pasti akan melakukan pengerusakan. Sedangkan persediaan bahan makanan sudah sangat menipis, untuk makan keluarga saja tidak cukup, apalagi memberi makanan Kebo Iwa. Kekhawatiran penduduk desa akhirnya terjadi. Pada suatu waktu, Kebo Iwa merasa kelaparan, namun makanan belum juga disiapkan. Karena persediaan makanan penduduk desa sudah tidak ada lagi, Kebo Iwa menjadi marah dan melakukan pengerusakan. Lah merusak rumah-rumah penduduk, bahkan pura yang merupakan tempat ibadah juga tidak ia lewatkan. Kebo Iwa berkata, "Aku lapar, mana makanan untukku?" Teriaknya meraung-raung. Penduduk berlarian, mereka mengungsi ke desa tetangga. Mereka berteriak-teriak ketakutan. "Tolong, tolong!" Semua panik dan takut menjadi terkaman raksasa itu. Kebo Iwa terus mengejar para penduduk itu sambil terus berteriak-teriak, "Mana makanan? Atau kalian akan kuhancurkan!" Kebo Iwa semakin ganas. Lah tidak hanya menghancurkan rumah serta bangunan lainnya, namun juga menyantap hewan-hewan ternak milik penduduk. Mengetahui kehancuran yang ditimbulkan Kebo Iwa, penduduk desa menjadi sangat kesal dan marah. Ini tidak bisa dibiarkan, raksasa itu semakin menjadi-jadi, ucap salah satu penduduk desa kesal. Kemudian mereka mencari ide untuk membunuh Kebo Iwa. Setelah beberapa saat kemudian, mereka menemukan cara untuk mengatur siasat membunuh Kebo Iwa. Pada awalnya mereka berpura-pura mengajak berdamai dengan Kebo Iwa. Kemudian mereka mengumpulkan makanan yang sangat banyak dengan berbagai cara agar dapat menjalankan siasat mereka untuk membunuh Kebo Iwa. Lalu setelah makanan terkumpul banyak, kemudian mereka mendekati Kebo Iwa yang sudah selesai makan seekor kerbau. Kebo Iwa kekenyangan, lalu berbaring beralaskan rumput. "Hai Kebo Iwa," panggil kepala desa. Kebo Iwa menoleh. "Mau apa kalian mendekatiku?" tanya Kebo Iwa curiga. Kepala desa mulai meluncurkan aksinya. "Sebenarnya kami masih membutuhkan tenagamu, karena rumah-rumah dan pura banyak yang kau hancurkan. Bagaimana kalau kau membantu kami membangunnya kembali? Kami akan menyediakan makanan yang banyak untukmu, sehingga kau tak kelaparan lagi," kata kepala desa mempengaruhi.
Makanan, kalian akan menyediakan makanan yang enak untukku. Makanan yang banyak, mata Kebo Iwa berbinar. La bahagia mendengar kata makanan. Aku setuju, sahutnya cepat. Kebo Iwa sangat senang. Iya, bahagia mendengar kata makanan. Aku setuju, sahutnya cepat. Kebo Iwa sangat senang, ia tidak mencurigai sedikit pun. Kebo Iwa mulai bekerja. Dengan waktu yang terhitung singkat, beberapa rumah selesai dikerjakan olehnya. Sementara itu, para penduduk sibuk mengumpulkan batu kapur dalam jumlah besar. Itu akan menjadi salah satu alat untuk menjalankan siasat membunuh Kebo Iwa. Kebo Iwa merasa bingung melihat para penduduk sangat banyak mengumpulkan batu kapur. Padahal kebutuhan batu kapur untuk rumah dan pura sudah ia cukupkan. Mengapa kalian mengumpulkan batu kapur begitu banyak? Tanya Kebo Iwa ingin tahu. Wahai Kebo Iwa yang baik hati, ketahuilah setelah kamu selesai membuat rumah dan pura milik kami juga akan membuatkanmu rumah yang besar dan sangat indah. Kata kepala desa berbohong. Kebo Iwa sangat senang mendengarnya. Benarkah? Tanyanya meyakinkan, tidak ada kecurigaan sedikit pun darinya. La semakin semangat membantu penduduk desa. Hanya dalam beberapa hari, rumah-rumah dan pura milik penduduk selesai dikerjakan dan sudah tegak berdiri. Sekarang pekerjaannya hanya tinggal menggali sumur besar. Pekerjaan ini memakan waktu cukup lama. Kebo Iwa menggunakan kedua tangannya yang besar dan kuat untuk menggali tanah sampai dalam. Semakin hari, lubang yang dibuatnya semakin dalam. Tubuh Kebo Iwa pun semakin turun ke bawah. La mengaum mengeluarkan semua tenaganya. Tumpukan tanah bekas galian yang berada di mulut lubang pun semakin menggunung. Dan terus seperti itu Kebo Iwa mengerjakannya sepanjang hari, hingga suatu ketika Kebo Iwa kelelahan dan berhenti sejenak untuk istirahat dan makan. La makan sangat banyak. Setelah makan, ia mengantuk. Ia pun tertidur dengan mengeluarkan suara dengkuran yang sangat keras. Suara dengkuran Kebo Iwa terdengar oleh para penduduk desa yang sedang berada di atas sumur. Para penduduk segera berkumpul di tempat lubang sumur tersebut. Mereka melihat Kebo Iwa sedang tertidur pulas di dalamnya. Dengar semua, seru kepala desa kepada warganya. Mari kita jalankan rencana kita yang telah disepakati sejak awal. Perintahnya memimpin warganya untuk melemparkan batu kapur yang sudah mereka siapkan sebelumnya ke dalam sumur. Mereka terus melemparkan batu kapur itu. Kebo Iwa tidak menyadari dirinya dalam bahaya karena ia terlelap tidur. Air di dalam sumur yang bercampur batu kapur sudah mulai meluap dan menyumbat hidung Kebo Iwa. Barulah raksasa itu tersadar. Hahaha. Kebo Iwa mengerang kesakitan. Tolong, teriaknya lemah. Namun, lemparan batu kapur dari para warga semakin banyak. Kebo Iwa tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun memiliki badan sangat besar dan tenaga yang sangat kuat, ia tidak mampu melarikan diri dari tumpukan kapur dan air sumur. Kebo Iwa terkubur hidup-hidup. Ia menggelepar-gelepar selama beberapa saat dan menimbulkan gempa sesaat, tapi kemudian reda dan diam. Semua penduduk desa mengira Kebo Iwa telah tewas terkubur di dalam sumur. Setelahnya air sumur mengalir terus semakin deras. Kemudian air sumur itu membanjiri desa serta membentuk danau. Danau itu kini diketahui bernama Danau Batur. Sedangkan tanah di samping danau yang tertimbun cukup tinggi membentuk sebuah bukit dan kemudian menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Batur. Pesan moral dari cerita rakyat balik Kebo Iwa dan Danau Batur adalah kita harus selalu waspada terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan diri. Begitulah kisah dari Kebo Iwa. Silahkan ditonton video kisah Kebo Iwa. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, biar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru selanjutnya. Terima kasih.
Ya, 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 ya.